Pelantikan Kiai Haji Mas Mansur oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi bentuk amanah yang harus dilaksanakan, sekaligus membawa angin segar dan memperkokoh keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi pembaruan. Ada percepatan dan capaian sebagai bentuk tanggung jawab atas jabatan itu, sehingga digerakkanlah kajian-kajian yang intensif. Maka pada tahun 1922 didirikanlah Hizbul Wathon sebagai bagian urusan kepemudaan di Muhammadiyah untuk melakukan kaderisasi. Serta pada tahun 1924 didirikanlah Balai Kesehatan atau PKO Muhammadiyah guna memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Terobosan dakwah Islam yang dilakukan oleh Kiai Haji Mas Mansur begitu terasakan manfaatnya bagi masyarakat luas yang didukung secara penuh dari jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Surabaya. Dan hebatnya, ya, pelantikan pada tanggal 1 November 1921, gerak Muhammadiyah Surabaya, luar biasa pesatnya. Ya. Yang tahun 1922 mendirikan Masjid Soleh di Kaliasin, Kampung Kaliasin, Pumpo. Itu ada Kiai Usman. Ya, ini teman-teman Mas Mansur semua ya, mendirikan Masjid Soleh. Insya Allah tahun ini Masjid Soleh usia ke 100 tahunnya. Gitu ya. Terus tahun 21 itu pun pernah bertemu dengan Dr. Sutomo. Jadi panggilannya Pak Tom. Ya. Dr. Sutomo ini juga kagum dengan Mas Mansur. Mengapa? Ternyata Mas Mansur ini ilmunya sangat dalam. Ya, dari dialog antara Pak Tom atau Dr. Sutomo dengan Mas Mansur, sehingga berdebat yang panjang sampai Pak Tom ini menangis. Gitu ya. Orang dulu itu begitu ya. Jadi diskusi panjang, berdebat itu bukan memusuhi, ya. Justru Pak Tom menangis. Oh benar apa yang dikatakan Mas Mansur itu. Jadi inilah akhirnya ya Pak Tom ini, Dr. Tom ini terus bersinergi dengan Mas Mansur, sehingga pada tahun 24 itu mendirikan Balai Pengobatan, mendirikan rumah obat. Nah, waktu itu kan kita masih terjajah, ya, masyarakatnya miskin, kesehatan yang terlantar, pendidikannya juga belum ada perbaikan. Tapi Sutomo dengan Mas Mansur yang bersinergi itu mendirikan problem utama adalah kesehatan. Didirikanlah Balai Kesehatan, Balai Pengobatan. Bahkan rumahnya Dr. Sutomo itu kalau ada warga yang berobat, ya gratis itu. Jadi karena kesadaran yang sudah dibangun oleh Mas Mansur untuk dakwah itu. Dan kalau kita lihat sekarang ini Pusura, kantor-kantor Pusura itu ya di Surabaya, itu adalah tempat diskusinya antara Mas Mansur dengan Dr. Sutomo. Ya, inilah sehingga Dr. Sutomo ini sampai pada tahun 2004 itu ya mendirikan Balai Pengobatan di daerah Sidodadi. Ya. Terus pindah lagi sampai sekarang di Mas Mansur itu. Jadi kehadiran Dr. Sutomo untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan sangat dibutuhkan sekali saat itu. Ya. Kalau dikaitkan sama rumah sakit ini, Pak, apakah waktu itu memang sudah ada, Pak, rumah sakit yang di UNER itu? Yang di UNER itu kan ada namanya Rumah Sakit Dr. Sutomo. Oh ya. Itu memang wakala itu memang sudah ada itu sebagai motivasinya juga untuk mendirikan pengobatan atau tidak ada kaitan sama sekali, Pak?
Jadi nama besar Dr. Sutomo itu diabadikan Oh. pada rumah sakit yang ada. Berarti lebih duluan Balai Pengobatan Ya, Muhammadiyah daripada itu. jadi rumah sakit itu kan mungkin masih Belanda mungkin ya, pendidikan Belanda. Nggih, nggih. Nah, kan setelah merdeka, jadi nama besar perjuangan Dr. Sutomo itu diabadikan. Oh, nggih. Bahkan kalau ada rumah sakit Suwandi, Dr. Suwandi di Tambasari itu, Dr. Suwandi itu adalah ketua Muhammadiyah Surabaya juga. Ketua Muhammadiyah Surabaya, kita kan nggak tahu gitu ya. Nggih. Jadi Dr. Suwandi namanya diabadikan menjadi rumah sakit pemerintah. Dr. Suwandi. Jadi maka inilah pentingnya kita belajar sejarah itu ya. Jadi masyarakat biar tahu ternyata tokoh-tokoh besar Muhammadiyah khususnya Surabaya itu sudah banyak perannya, ya termasuk dengan Bung Tomo, Dr. Sutomo, Dr. Suwandi dan lain sebagainya. Ini perjuangan Mas Mansur. Nah ternyata dalam perjalanannya tahun 1927 ini kondisi krisis, terjadi krisis. Muhammadiyah sudah mendirikan balai pengobatan, mendirikan sekolah, terus juga masjid-masjid, kegiatan sosialnya. Ternyata kita kekurangan biaya. Pegawai pemerintah, terus donatur kita juga sama beratnya, ya. Bahkan PHK besar-besaran terjadi pada saat itu tahun 2007 kan masih dijajah Belanda. Melihat kondisi seperti ini, Mas Mansur dengan tokoh-tokoh yang lainnya mencari solusi. Bagaimana supaya amal usaha kita ini yang sudah berdiri tidak gulung tikar, supaya tetap bertahan sehingga masyarakat yang butuh kesehatan, butuh pendidikan, butuh dakwah tetap bisa kita layani. Memang tidak mudah saat itu, tidak mudah. Ya, kondisi terjajah, kondisi krisis, ekonominya juga berat, tapi harus bisa mempertahankan amal usaha. Dan alhamdulillah, Yai Mas Mansur bersama tokoh-tokoh Muhammadiyah Surabaya berkumpul, berdiskusi untuk mencari solusi bagaimana bisa mempertahankan amal usaha kita. Ternyata dari peserta yang hadir, karena sampai malam, ya, ada yang izin pulang, jam sekian pulang. Ya, Yai mohon maaf saya besok masih ada tugas, pulang. Tinggal 20 orang yang bertahan. Nah, 20 orang yang bertahan ini dibaiat, ya, 20 orang ini bersama Yai Mas Mansur. Dibaiat untuk siap berkorban. Nah, mengeluarkan hartanya, kekayaannya untuk mendukung perjuangan di Muhammadiyah, khususnya menyelamatkan amal usaha ini jangan sampai gulung tikar. Dan alhamdulillah 20 orang ini disebut sebagai Wali Rongpolo. Selama ini kita belum tahu itu Wali Rongpolo itu siapa itu. Ya, kalau kita baca Wali Rongpolo ini dari 20 orang ini ada yang memang dari pengusaha, ada yang dari pemuda, ada dari ulama, ya. Nah, 20 orang ini akhirnya mencari donatur. Mencari, ada yang mengeluarkan kalung emasnya, giwangnya, diberikan ke Muhammadiyah untuk menyelamatkan amal usaha ini. Jadi perjuangan Wali Rongpolo ini benar-benar luar biasa. Ketika kondisi krisis bisa Ini tetap bangkit, bertahan, ya, bahkan bangkit, Pak, ya. bangkit itu ya. Jadi Wali Rongpolo ini jasanya luar biasa. Cuma kami dari tim sejarah ini mau mencari keturunan dari Wali Rongpolo ini, kami masih kesulitan. Dari Wali Rongpolo yang ada itu kami baru bisa menemukan ya dari Mas Mansur, keturunannya masih kita ajak bisa berkomunikasi. Terus Pak Wisatmo yang di Kaliasin, yang di Masjid Soleh itu ada. Saya sempat ketemu dengan putranya Pak Wisatmo. Kita diskusi itu.
Yang Ya. di ini apa namanya yang Kiai Usman itu yang mendirikan Masjid Soleh itu Pak ya? Iya, Kiai Usman itu yang di Masjid Soleh itu. Itu juga Wali Rongpolo. Wali Rongbolo itu. Ya, dari Kiai Usman itu mertuanya Pak Wisatmo. Wisatmo itu masih muda itu. Ya, jadi yang peserta diskusi yang dari Wali Rongbolo yang muda ya Pak Wisatmo itu. Dan alhamdulillah saya sempat bertemu dengan beliau. Saya sempat bertemu dengan Pak Wisatmo itu. Ada lagi yang mungkin yang perlu saya sampaikan terkait ini masa perang kemerdekaan. Jadi Mas Mansur pada saat 10 November itu memang beliau di belakang layar, ya, untuk memotivasi arek-arek Surabaya untuk bisa mempertahankan kedaulatan negara yang baru merdeka itu 10 November itu, dan Mas Mansur ini menjadi incarannya untuk bisa diculik. Gitu. Karena yang tampil kan Bung Tomo, gitu kan. Tapi yang di bawah ini adalah Mas Mansur, jaringannya Mas Mansur dengan teman-temannya. Nah ini Belanda kan ingin menguasai lagi. Ini mesti ada sing ngompori. Dari Surabaya ngono, mesti kok sing ngompori, sapa idoleki itu. Ya, jadi waktu itu Mas Mansur juga sedang dalam kondisi sakit itu. Tapi terus memberikan semangat. Sehingga terjadilah kesuksesan dalam perang 10 November itu, meskipun juga dengan korban yang banyak. Bahkan sebelum 10 November itu kan pada September 45 itu di Hotel Yamato ada perobekan bendera Belanda. Itu pemuda Masjid Soleh Kaliasin itu diantara yang merobeknya. Gitu loh, ya. Jadi waktu itu kan kita tidak pakai nama organisasi kan, ya pokoknya wis berjuang gitu. Nah, ternyata diantara yang merobek yang bendera merah putih itu adalah jamaah atau pemuda Masjid Soleh. Itu ya memang ada yang klaim-klaim yang lain, tapi ya biarlah itu sebuah dinamika. Tapi yang jelas peran Muhammadiyah bisa bersinergi dengan arek Surabaya untuk melakukan mempertahankan kedaulatan, dan itu merupakan bukti bahwa Muhammadiyah berkontribusi, ya, saat perang gerilya itu, perang kemerdekaan itu, ya.